Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya, Muhammad Azhar Nawawi, mahasiswa pendidikan dasar, Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak rekan-rekan pemikir dan pembelajar untuk mengulik soal satu fenomena yang tengah viral di tengah-tengah kita pada kurun waktu 2 tahun terakhir soal sistem penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Apakah sistem baru ini melahirkan satu kegembiraan atau justru melahirkan satu kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat? Oke, untuk itu mari sama-sama kita dengarkan salah satu cuplikan video yang saya dapat di dalam kanal YouTube Trans7. Ini merupakan satu video yang menampakkan fenomenologi penerapan PPDB sistem zonasi di Kota Bandung, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain, sistem zonasi penerimaan peserta didik baru PPDB yang ditetapkan oleh pemerintah menuai polemik di sejumlah daerah, salah satunya di Kota Bandung. Sejak 3 hari terakhir, ratusan orang tua calon siswa yang anaknya tidak lulus jalur PPDB di Kota Bandung masih terus memadati kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung. Mereka menuntut penjelasan apa yang menjadi penyebab anak mereka tidak lulus jalur zonasi PPDB Kota Bandung. Ya, sudah sama-sama kita dengarkan bagaimana penerapan PPDB sistem zonasi ini di Kota Bandung. Mengalami satu ketegangan ya, di mana banyak daripada orang tua siswa yang merasa dirugikan karena anaknya batal untuk masuk ke salah satu sekolah yang dituju dengan sistem zonasi ini. Karena anak itu sebetulnya secara nilai memiliki nilai yang cukup baik dari video yang sama-sama kita dengar dan saksikan. Tetapi karena sistem zonasi ini, pada akhirnya anak dari orang tua tersebut mengalami kegagalan masuk kepada sekolah yang ingin dituju. Nah, untuk itu mari kita sama-sama mengulik lebih dalam soal sistem zonasi ini. Apa sih sistem zonasi PPDB ini? Kita beralih ke info. Nah, ya, apa itu PPDB sistem zonasi? PPDB sistem zonasi merupakan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang merupakan salah satu seleksi bagi calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Nah, PPDB tahun ajaran 2018-2019 berpedoman pada Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sampai bentuk lainnya yang sederajat. Salah satu poin penting di dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2018 ini adalah dengan diterapkannya sistem zonasi. Apa sih maksud daripada diterapkannya sistem zonasi ini? Mari kita sama-sama kulik lebih dalam. Nah, Permendikbud nomor 14 tahun 2018. Ada apa ya? Sehingga menjadi viral di tengah-tengah masyarakat dan menjadi perdebatan publik di masyarakat. Permendikbud nomor 14 tahun 2018 ini yang tadi sama-sama kita dengar sebelumnya merupakan salah satu terobosan baru yang coba ditawarkan oleh pemerintah di dalam dunia pendidikan dalam kaitannya pada proses penerimaan peserta didik baru ini. Yakni ditekankan atau diterapkannya sistem zonasi di dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2018. Apa sih landasan sehingga diterapkannya sistem zonasi di dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2018? Yang pertama, ada pada pasal 16 dan pasal 19. Nah, di dalam pasal 16 ada 2 poin penting yang menjadi catatan dan penguat di dalam penerapan sistem zonasi PPDB ini, di mana terdapat pada poin 1 dan poin 6. Di dalam poin 1, sekolah wajib dengan bunyinya seperti itu. Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Kemudian, pada poin 6, jalur prestasi 5% dan di luar zona terdekat dengan alasan khusus 5%. Jadi, pada 2 poin ini, saya mencoba menafsirkan apa yang dimaksud oleh pemerintah. Pemerintah mencoba mengutamakan hak asasi manusia di dalam memperoleh pendidikan yang layak.
pendidikan yang merata, yang harus diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Baik Sabang sampai Merauke, pemerintah mencoba mengedepankan sisi hak asasi manusia. Juga pada poin ini, pemerintah mencoba menghapus stigmatisasi tentang sekolah unggulan atau sekolah non-unggulan. Bagi pemerintah, sekolah adalah tempat untuk belajar. Tidak ada sekolah yang unggulan dan tidak ada sekolah yang tidak lebih unggul. Karena pemerintah ingin melakukan satu terobosan tentang pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian pada pasal 19, ya, ini ya salah satu yang menjadi penguat diterapkannya sistem zonasi PPDB ini. Pada pasal 19 berbunyi, sekolah wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang berdomisili dalam satu wilayah provinsi paling sedikit 20% dengan bukti surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Jadi, pada pasal ini, pemerintah juga ingin menghapus ya kesenjangan yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Kesenjangan sosial inilah yang coba dihapus oleh pemerintah, di mana selama ini kita kenal dan kita pahami masyarakat yang ekonominya ke atas akan mendapatkan fasilitas-fasilitas pendidikan yang jauh lebih baik ketimbang dengan masyarakat dengan ekonomi yang cenderung menengah atau justru ke bawah. Itu tidak akan mendapatkan hal yang demikian. Nah, inilah salah satu cara pemerintah di dalam menyelamatkan masyarakat yang selama ini terdegradasi karena status sosioekonomi. Nah, inilah salah satu tafsiran dari saya di dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2018 yang menjadi poin fokus saya di dalam sistem zonasi ini terdapat pada pasal 16 dan pasal 19. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana implementasi pelaksanaan PPDB sistem zonasi ini? Ya. Pada implementasinya, landasan-landasan berpikir atau landasan-landasan teoritis dari diterapkannya Permendikbud ini adalah yang tadi saya katakan di awal. Ada pengistimewaan hak asasi manusia yang coba dilakukan oleh pemerintah dan tentunya dikuatkan di dalam Pancasila sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana berbunyi keberhasilan meningkatkan akses pendidikan berdampak positif terhadap kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi. Pada poin ini jelas, pemerintah ingin mencoba menawarkan, memperbaiki terhadap kualitas SDM dan pada akhirnya yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional dengan pemerataan akses pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan. Tentunya kebijakan PPDB berbasis zonasi ini merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan karena prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan memeratakan mutu pendidikan. Persepsi masyarakat terhadap sistem penerimaan peserta didik baru ini dengan basis zonasi. Nah, setidaknya saya mengumpulkan kelebihan dan kekurangan dari artikel-artikel atau jurnal-jurnal ilmiah yang saya coba cari dan saya temukan, di mana salah satunya berkaitan soal persepsi masyarakat di dalam pelaksanaan penerapan sistem zonasi PPDB ini. Adapun kelebihannya, ya, ini persepsi daripada masyarakat. Yang pertama, itu pemerataan peserta didik, kemudian mutu dan akses pendidikan di Indonesia. Selain itu dapat mengurangi kemacetan dan kecelakaan yang terjadi
dapat menghemat biaya yang diberikan kepada peserta didik. Dan yang terakhir, mampu memudahkan pengawasan orang tua terhadap anaknya. Jadi, kelebihan daripada penerapan sistem zonasi ini adalah pemerataan peserta didik, mutu, dan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Adapun kelemahan di dalam persepsi masyarakat di dalam pelaksanaan sistem zonasi PPDB ini dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2018 adalah sistem ini dianggap mampu mengurangi semangat anak untuk belajar serta mengurangi sistem kompetisi yang ada pada anak. Seperti yang tadi saya katakan di awal, karena nilai sudah bukan lagi menjadi patokan anak untuk bisa melanjutkan pendidikan, tetapi lebih kepada pemerataan dan kesetaraan yang diutamakan oleh pemerintah. Ya, salah satu penguatnya adalah dihapusnya UN. Hal ini diakibatkan karena anak menganggap ya, jika tidak lagi membutuhkan nilai yang bagus untuk diterima di suatu sekolah, selain itu anak juga akan berpikir jika tidak ada gunanya mereka memiliki prestasi yang bagus karena sudah jelas mereka akan diterima di sekolah terdekat entah bagaimana kondisi sekolah tersebut. Nah, pada poin kelemahan ini, kita juga menjumpai satu permasalahan baru. Bagaimana secara psikologis, secara individu daripada anak-anak didik kita yang tadinya kita niatkan akan mendapatkan satu kemudahan akses dan satu pemerataan kualitas pendidikan justru berpotensi untuk anak peserta didik atau anak murid-murid kita enggan untuk memiliki semangat untuk berprestasi, baik prestasi secara nilai maupun prestasi secara non-akademis seperti prestasi-prestasi di cabang olahraga dan prestasi-prestasi lainnya. Kemudian, selain itu, masyarakat menganggap kualitas guru dan juga sarana prasarana yang belum merata. Ini menjadi satu permasalahan di dalam penerapan sistem zonasi ini. Memang kita harus akui pemerataan kualitas guru dan juga sarana serta prasarana di sekolah-sekolah di Indonesia memang ada sebagian yang masih belum baik atau masih tersentralisasi pada kota-kota besar saja seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan lain-lain sebagainya yang notabene memiliki anggaran daerah yang jauh lebih besar. Dan inilah yang menjadi salah satu kritik yang harus diterima oleh pemerintah dalam kaitannya atau dalam hal ini adalah Kemendikbud. Ya, bagaimana persepsi masyarakat terkait kelemahan-kelemahan penerapan sistem ini perlu menjadi pertimbangan agar mendapat atau mencapai kesempurnaan target, kesempurnaan yang dicita-citakan atau yang ingin dituju. Karena memang betul sarana dan prasarana serta kualitas guru di Indonesia masih mengalami ketimpangan. Kualitas guru di Jakarta jauh lebih baik dibandingkan kualitas guru yang ada di ujung Indonesia. Mungkin seperti itu contohnya. Jadi ini harus menjadi satu catatan penting bagi pemerintah berkaitan soal kelemahan dari Permendikbud ini. Kemudian, bagaimana sih kita melihat keefektifan kebijakan sistem zonasi ini? Mari coba kita sama-sama renungkan. Evaluasi keefektifan kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru ini yang coba saya himpun di dalam sumber-sumber yang sudah saya coba pelajari baik secara ilmiah maupun secara berita. Di antaranya yang saya catat adalah sering atau
banyak terjadinya manipulasi status sosial ekonomi dengan membawa bukti kartu Indonesia Pintar. Nah, ini menjadi satu autokritik di dalam pasal 19 tadi, di mana yang tadinya pemerintah ingin menyelamatkan masyarakat-masyarakat yang notabene secara status sosial ekonomi di kalangan bawah, justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang mungkin bisa jadi dia berada di kalangan atas, kalangan yang mampu untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah swasta yang baik. Tetapi karena ada sistem ini, ada kesempatan ini, akhirnya dia melakukan salah satu cara-cara yang menurut saya ini mencederai dan melecehkan Permendikbud ini, karena dia tidak mengistimewakan, dia tidak menghormati Permendikbud ini dengan segala niat, dengan segala keseriusan, dengan segala ikhtiar yang dilakukan oleh Kemendikbud ini di dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2018 ini. Selain itu, ya, saya melihat dan saya mencatat, ya, belum terpenuhinya jumlah pagu. Ya, belum terpenuhi jumlah pagu ini berkaitan dengan SDM. Gitu. Yang tadi saya katakan, bagaimana kualitas guru, ya, kualitas pendidik, kualitas tenaga pendidikan, kualitas kepala sekolah dan lain-lain sebagainya. Ini menjadi salah satu catatan penting. Penerapan sistem zonasi ini membuat stigma sekolah swasta menjadi rendah. Kenapa demikian? Karena dianggap gue nggak perlu bahasanya, atau saya nggak perlu menyekolahkan anak saya di swasta karena saya sudah bisa menyekolahkan anak saya di sekolah yang baik sebelumnya saya kenal, atau di sekolah yang unggul yang sebelumnya saya idam-idamkan, tetapi anak-anak saya yang lain belum berhasil untuk bisa bersekolah di sana. Nah, inilah salah satu yang menjadi PR di dalam evaluasi keefektifan kebijakan sistem zonasi peserta didik baru ini. Nah, kemudian yang menjadi poin penting saya yang lain, atau ini yang terakhir, merupakan pemeringkatan. Nah, pemeringkatan ini berkaitan soal nilai, soal prestasi, soal minat, soal semangat belajar, dan soal-soal lain yang seharusnya itu menjadi poin yang harus ditumbuh kembangkan kepada peserta didik yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia. Kenapa? Karena penting. Ya. Nilai bukan tidak penting, nilai penting. Kompetisi penting, prestasi penting, dan lain-lain sebagainya yang bersifat mengembangkan, yang bersifat pengembangan diri, baik secara hobi, minat, bakat pada peserta didik menjadi poin penting, dan itu harus diperhatikan oleh pemerintah. Dan di dalam Permendikbud ini belum sampai kepada hal-hal yang demikian. Mungkin inilah salah satu catatan-catatan saya, atau salah satu renungan kita bersama di dalam mengulik soal sistem penerimaan peserta didik baru ini dengan sistem zonasi yang terdapat di dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2018. Wallahu a'lam bishawab, kebenaran sejati hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita manusia sangat rentan akan kekeliruan. Kurang lebihnya mohon ditawakuf. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat, nasrum minallah wa fatun qarib, wa basyiril muslimin. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.